Aktivitas anti-tuberkulosis dan screening fitokimia bunga lantana secara in vitro. Yang pertama itu ada ekstraksinya. Bunga lantana itu diolah menjadi obat mentah. Selanjutnya obat kasar sebanyak 250 gram. Diekstraksi dengan menggunakan etanol 70% dengan cara maserasi selama 3 hari. Filtratnya diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Nah, seterusnya ada uji aktivitas anti-tuberkulosis in vitro. Tabung McCartney steril dimasukkan sebanyak 5 mili aqua steril dan dimasukkan 1 loop koloni dari media kultur. Setelah itu diaduk perlahan dan diperoleh kekeruhan hingga 0,5 standar Verlaine. Nah, 5 tabung scrub disiapkan dan diberi label. Kemudian pada tabung pertama diambil 1 mili dari awal. Suspensi diencerkan 10-1 dengan 4 mili sulingan air. Diaduk hingga homogen. Tabung kedua diambil 1 mili suspensi pertama yang diencerkan 10-2 dengan 4 mili aquades steril diaduk rata. Itu tabung ketiga diambil 1 mili suspensi kedua, diencerkan dengan 4 mili aquades steril, diaduk hingga homogen. Tabung keempat diambil 1 mili suspensi ketiga yang diencerkan dengan 4 mili air steril, diaduk hingga homogen. Pada tabung kelima juga 1 mili suspensi keempat diencerkan dengan 4 mili air suling, diaduk hingga homogen. Nah, uji aktivitas antituberkulosis secara in vitro dilakukan dengan menggunakan strain referensi. Eh, Suspensi diambil sebanyak 0,1 mili dari tabung scrub dengan berisi M tuberculosis H37RF, kemudian diambil dalam tabung yang berisi media LJ kontrol positif, kontrol negatif, dan ekstrak bunga lantana dengan berbagai macam konsentrasi. Aliquot diencerkan secara serial dalam tabung itu dan kemudian diinkubasi selama pada suhu 37 derajat Celcius dan diamati pertumbuhan bakteri selama 4-6 minggu. Hasil baca 4 minggu pembacaan awal dan 6 minggu pembacaan akhir setelah diinkulasi. Jika setelah 4 minggu setelah inkubasi, proporsi koloni yang resisten lebih tinggi dari proporsi kritis, maka strain tersebut dapat dilaporkan resisten. Selain itu, jika pembacaan pada 4 minggu menunjukkan tidak ada koloni pada media yang mengandung obat dan koloni pada tabung kontrol sudah matang, maka strain tersebut dapat dilaporkan rentan. Nah, senyawa kimia dalam ekstrak etanol bunga lantana seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, glikosida, metabolit sekunder di ekstrak etanol kaleng bunga lantana berpotensi menjadi anti tuberkulosis atau dapat menghambat pertumbuhan bakteri M tuberkulosis. Flavonoid ditemukan penghambat potensial M tuberkulosis menunjukkan aktivitas tingkat sedang terhadap semua sel M tuberkulosis. Senyawa fitokimia alkaloid, fenol, saponin, steroid, tanin, dan terpenoid yang diekstraksi dapat menghambat M tuberkulosis melalui mekanisme molekul yang berbeda. Analisis fitokimia menunjukkan adanya senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak adalah flavonoid, polifenol, tanin, monoterpenoid, dan sesquiterpen, kina, dan saponin. Antituberkulosis in vitro, aktivitas pengujian secara logam dilakukan dengan ekstrak konsentrasi bunga lantana 20, 50, dan 100 mili dan menggunakan
rifampicin dan isoniazid sebagai kontrol positif. Hasil dari uji aktivitas tuberkulosis menunjukkan bahwa ekstra etanol latana bunga pada konsentrasi 25, 20, 25, 50, dan 100 secara efektif menghambat pertumbuhan M. tuberkulosis H37RV. Dari yang pertama, minggu ke-6, dan seterusnya jika tidak ada pertumbuhan basil, ini dapat dikatakan sama dengan penggunaan terkontrol adalah isoniazid dengan konsentrasi 0,2 mili dan rifampicin 40 mili. Pengamatan selama 6 minggu menunjukkan konsentrasi ekstra etanol daun cengkeh 25, 50, dan 100 bunga lantana memberikan hasil yang sama seperti kontrol positif rifampicin dan isoniazid yang negatif atau tidak adanya pertumbuhan koloni, sedangkan konsentrasi kosong menunjukkan hasil positif pada minggu ke-4 sampai minggu ke-6 ini. Karena pada permukaannya kosong media terdapat pertumbuhan koloni berwarna kuning, kehadiran koloni M. tuberculosis jika permukaan media diwarnai kuning atau orange, menurut nano herbal dan ekstra etanol bunga latani memiliki potensi sebagai antituberkulosis.